Terus yang aku takjubnya lagi, beli motor second 1,8. Terus kok bisa jualnya sampai 2,7 tuh, dahsyat banget. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah, ada nikmat di setiap sholawat. Ini buku pertama aku, harganya 55.000. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia, ada di Gramedia seluruh Indonesia. Atau teman-teman bisa beli ke admin via WhatsApp maupun Shopee, langsung aja klik linknya di deskripsi box. Dan buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, silahkan kirimkan testimoni teman-teman ke WhatsApp admin. Ini nomornya 0813 1543 0565. Nah, langsung aja aku akan bacain testimoninya. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Masih inget nggak saya yang pernah ngasih testi lahiran di Permuda? Saya Mbak I dari Jatim. Kebetulan kemarin nama saya disamarkan. Mbak, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Semoga Mbak Mel dan keluarga sehat-sehat terus. Amin. Mbak Mel, saya mau ngasih testi lagi. Langsung aja ya Mbak Mel. Waktu setelah lahiran, saya sama suami tidak bekerja. Kami bingung mau dapat uang dari mana. Sekarang anak kami sufor. Akhirnya terus aku kencengin sholawat. Tiba-tiba waktu acara selapaan banyak yang ngasih uang sampai dapat 500.000. Terus dari hasil jual gula juga lumayan, yang saya pikir nggak ada lagi sisa karena udah untuk selapaan, ternyata masih ada. Singkat cerita, setelah selesai selapan, saya pulang ke rumah orang tua saya. Karena saya nggak punya motor, tiba-tiba ada kakek saudara dari suami minjemin motornya ke suami, katanya dipakai aja dulu. Saya seneng bukan main Kamel, motornya emang udah lawas gitu, tapi terawat, yang penting adalah untuk dibawa keluar. Setelah 3 hari di rumah orang tua, suami diajak ikut overhaul, gajinya lumayan Kak Mel, bisa untuk beli motor second murah. Alhamdulillah bisa kebeli motor sendiri. Tiba-tiba suami suruh saya daftar afiliasi TikTok karena saya kebetulan sudah daftar Shopee afiliasi. Kata saya enggak bikin kontennya gimana awalnya. Berapa hari setelah suami ngomong baru saya mau coba, ternyata keterima. Terus saya mulai promosi sampai konten saya FYP orderan afiliasi terus meningkat. Meskipun sekarang turun drastis orderannya, tapi saya tetap kencengin sholawat Mbak Mel. Komisi awal yang saya dapat dari TikTok lumayan Mbak Mel, terus uangnya dipakai suami karena harus perbaiki motor. Rencananya mau saya buat bayar tagihan yang udah nunggak 6 bulan pay letter. Tapi mungkin belum waktunya saya bayar. Jadi saya kasih, alhamdulillah dari situ nggak pernah bingung beli sufor dan pampers untuk anak. Nggak semua dapat komisi afiliasi, saya juga dapat barang-barang sampel gratis. Sampai bingung mau ditempatkan di mana sekarang soalnya udah banyak. Masya Allah, senang banget loh dengernya. Lanjut Kamil, setelah selesai overhaul, maaf kalau salah bacanya ya. Suami udah nggak kerja lagi selama 3 minggu karena posisi kami masih di rumah orang tuaku. Ada aja yang dipermasalahkan. Suami selalu aja salah di mata orang tua. Alhamdulillah setelah itu ada overhaul lagi dan suami dipanggil untuk ikut lagi. Karena tiba-tiba saya dapat WA dari pay letter, katanya kalau dilunasi sekarang bisa dapat potongan sebesar 45%. Kak Mel, buru-buru saya WA suami bilang kalau misalnya SP letter WA saya bilang gitu. Karena posisi suami baru aja kerja, kata suami coba mau tanya-tanya temennya dulu siapa tahu ada pegang uang. Sampai waktu selesai sholat Isya tiba-tiba ada kabar kalau teman suami ada uang 2 juta untuk terus dibayarkan, boleh dicicil kalau ada uang. Akhirnya setiap minggu suami cicil karena dari gaji OH, alhamdulillah 2 minggu sudah lunas. Tagihan saya di pay letter itu
itu 3.300.000 dan saya hanya disuruh bayar 1.720.000 Mbak Mel. Masya Allah, ternyata ini yang Allah hadiahkan untuk saya. Coba kalau waktu saya bayar ketika awal dapat komisi di TikTok, bayarnya masih 3.300.000. Singkat cerita, setelah selesai OH, saya cuma ngomong dalam hati pengen punya motor bagus biar kalau dibawa kemana-mana enak gitu. Pas suami pulang ke rumah, tiba-tiba mertua nawarin untuk tebus motor adek. Karena kan adek kerja jauh, jadi motornya digadaikan waktu itu terus sekarang disuruh tebus karena mertua belum bisa nebus. Akhirnya suami jual motor yang kemarin dibeli Kak Mel. Masya Allahnya lagi, yang beli motor suami bener-bener nerima keadaan motornya. Terus orangnya nggak nawar-nawar Mbak Mel, katanya terserah mau dikasih harga berapa. Masya Allah, saya beli motor itu 1,8 juta, terus dijual lagi dapat 2,7 juta. Ya Allah, keren. Padahal suami udah pesimis karena tiba-tiba soknya bocor. Tapi saya bilang bismillah aja, insya Allah lakunya nggak jauh dari 27 sampai 28 gitu. Ternyata beneran alhamdulillah banget, karena setelah saya OH suami masih bingung mau kerja di mana. Saya kencengin sholawat sama sholat hajat tiap hari agar suami juga bisa dapat pekerjaan lagi. Setelah ini alhamdulillah suami diajak kerja OH di luar kota, tapi masih bulan 12 Mbak Mel. Akhirnya karena suami libur panjang, kami memutuskan untuk ke rumah suami. Sebelum berangkat ke rumah suami, saya sempatkan sholat duha, terus saya doa agar kalau tidur anak saya tetap sama saya. Soalnya biasanya tidur sama saya nggak boleh Mbak Mel. Dahsyatnya waktu habis maghrib anak saya udah bobo, terus saya tinggal pergi beli-beli. Ternyata saya balik ke rumah anak kebangun sampai utinya bingung nenanginnya karena anak saya cari saya. Saya senang sekali Mbak Mel. Segitu dulu testimoninya saya Mbak Mel. Terima kasih sudah menjadi penyemangat hidup saya. Saya nggak tahu lagi kalau nggak kenal Mbak Mel gimana. Saya waktu itu bingung banget sampai sekarang, meskipun masih ada tanggungan, tapi tetap Allah aja gitu. Yang penting tenang hatinya dulu. Saya sama suami sekarang lagi pengen banget punya rumah sendiri. Bantu doanya ya Mbak Mel dan teman-teman. Semoga Allah selalu limpahkan keberkahan kepada Mbak Mel dan keluarga. Semoga Allah selalu lancarkan segala urusan-urusan Mbak Mel. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah ya, the power of salawat dari Mbak I di Jawa Timur, dahsyat banget. Aku terharu loh bacanya teman-teman ya. Ini masih ada lagi nggak sih? Bentar aku lihat. Ini agak susah nih ya, aku pakai laptop soalnya HP anak aku belum dicas teman-teman ya. Masya Allah, dahsyat banget the power of sholawat. Keren ya. Aku jabarin dulu ya, tapi aku mau jabarin yang lucu tadi yang akhirnya tinggal di rumah suami, berarti di rumah mertua ya. Jadi di situ mbaknya kepengen anaknya tidur sama mbak I-nya, karena biasanya ya, mungkin ya aku udah ketebak nih, mungkin mertuanya kepengen tidur sama cucunya gitu loh, karena ya pasti sayang banget lah seorang nenek sama cucu. Karena aku sendiri ngalamin dulu ya, anak aku yang pertama itu kan pihak orang mertua aku tuh sayang banget sama cucu pertamanya tuh ya, sampai-sampai dibawa gitu kan. Iya, walaupun cuman sebentar dan dibawa sama nenek kakeknya sendiri, tetap aku tuh ngerasa kangen banget sama dia. Aku pengen tidurnya sama dia, jangan dibawa gitu loh. Dan ya sampai berdoa gitu juga, duh mudah-mudahan jangan sampai anak aku nginep di sana. Kan pernah waktu itu dibawa ke rumah mertua, mudah-mudahan dipulangin. Alhamdulillah anak aku bangun kan udah ketiduran tuh, kenyang main sama neneknya. Terus bangun jam 11 malam, bangun langsung diantar ke rumah. Padahal perjalanan lumayan loh, dari Jakarta, dari Priok ke Bekasi, ke Jati Asih pada waktu itu ya, sekitar 20 menitan lah kalau lewat tol ya. Dan tadi cerita dari Mbak I ya, abis lahiran suami nggak kerja, tiba-tiba ada aja rezekinya diajak kerja. Tadi overhaul aku nggak tahu ya, itu diajak kerja, kemudian tiba-tiba daftar afiliasi TikTok, dan Masya Allah dari TikTok bisa untuk nambah-nambah buat makan sehari-hari. Alhamdulillah ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang mau coba-coba peruntungan dari ikut afiliasi, silahkan ayo coba sambil dibarengin sholawat. Tapi jangan berharap dari TikTok ini bisa kayak sampai temen-temen tuh berhenti kerja mau fokus di afiliasi, jangan, karena ini kan sifatnya hanya sementara teman-teman. Dan aku ngerasain sendiri
Beda banget ya, dulu kalau TikTok itu sering banget FYP ya, dan sekarang ini yang FYP itu rata-rata akun baru dan itu hanya beberapa aja. Maksudnya gini, kalau kita udah FYP, udah sering FYP, kita nggak bisa, maksudnya nggak akan sering FYP lagi. Jadi kalau kita mau FYP kita harus berbayar gitu kan. Kita harus bayar kalau memang mau jualan kita banyak dilihat orang, banyak yang ngeklik keranjang kuning kita. Karena dulu itu aku masih beberapa bulan yang lalu itu cepet banget gitu loh. Bisa gitu tanpa harus diiklanin, itu laris gitu jualannya. Tapi sekarang tuh agak susah. Kalau aku pakein keranjang kuning itu kayak penontonnya tuh dikit banget gitu loh teman-teman. Tapi ya kita baik lagi, kita punya Allah ya, walaupun kita tidak mampu untuk ngiklan, kita nggak ada biayanya untuk ngiklan gitu seperti orang-orang yang punya duit misalnya. Tapi insya Allah kita pakein sholawat aja ada. Cuma tetap ya teman-teman, jangan sampai, buat teman-teman khususnya yang laki-laki, jangan sampai aku mau jualan aja deh, mau jadi afiliasi aja deh, banyak yang sukses jadi afiliasi terus berhenti kerja. Jangan sampai seperti itu ya. Kencengin ibadahnya dulu aja, minta petunjuk Allah, mesti gimana nih, aku mesti gimana nih ya Allah gitu ya. Dan aku senang banget sampai mbaknya bilang barangnya sampai penuh di rumah, sampai bingung mau taruh di mana. Masya Allah, semoga lancar terus ya Mbak, barokah. Dan ketika nanti jualannya lagi sepi, sabar, Allah lagi nyiapin hadiah yang terbaik buat mbaknya, buat teman-teman ya. Ketika kalian para pedagang hari ini rame, minggu depan sepi, kemarin kan udah dikasih rame, seminggu yang lalu udah dikasih rame, sebulan yang lalu udah dikasih rame, alhamdulillah. Nah sekarang mungkin kita lagi disuruh buat ibadah sebanyak-banyaknya. Mungkin kemarin waktu rame ibadah kita kurang gitu loh ya. Jadi semangat terus, tambahin terus salawatnya. Terus yang aku takjubnya lagi, beli motor second 1,8, terus kok bisa jualnya sampai 2,7, tuh dahsyat banget. Berapa kali lipat tuh naiknya ya, belinya 1,8 jualnya 2,7, dahsyat. Sampai akhirnya bisa beli motor yang lebih baik lagi. Kemudian sebelum punya motor juga dipinjemin motor sama kakeknya saudara, yang walaupun motornya motor lawas, tapi motor itu masih bisa dipakai. Dahsyat banget deh teman-teman ya. Aku nge-share di TikTok tentang teman-teman jangan kredit motor kalau kalian pengen kredit motor. Itu banyak banget pro dan kontranya ya. Ada yang setuju, kalau yang sudah paham riba, sudah salawatan pasti akan setuju. Tapi kalau yang belum paham sama yang namanya riba, yang belum selawatan, itu semuanya mencak-mencak aku tuh teman-teman, sampai bilang dia nggak pernah ngerasain jadi pegawai, dia begini, dia begini, dia begini. Ya sudah, silakan. Itu kan cuman saran dari aku sebagai seorang yang pernah melakukan riba, yang banyak ribanya, yang pusing gara-gara riba. Makanya berdasarkan pengalaman, kemudian aku berhenti dari riba, hidup aku jadi lebih baik, rezeki jadi lebih lancar. Ya aku sampaikan ke teman-teman, ayo jangan riba lagi, pusing gitu loh. Pasti ada jalan teman-teman, pasti ada jalan. Ketika kita butuh banget pengen pakai motor, udah salawat aja, ngomong sama Allah, ya Allah aku pengen motor, ya Allah aku pengen naik motor, aku pengen punya motor, motornya yang bagus ya Allah, motornya yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nanti dikasih, tapi sabar dan pantaskan diri, tambahin jumlah salawatnya. Jangan kita kepengen punya motor yang bagus, tapi kita pengen motornya nggak riba, tapi kita salawatnya biasa-biasa aja, doanya biasa-biasa aja, ya gimana, mau cepat dikabulkan ya. Jadi kita harus pantaskan diri juga. Oh gimana nih biar aku bisa terkabul doaku, baca salawat sebanyak-banyak, ditambahin jumlahnya dari biasanya. Salawat apa terserah, teman-teman mau baca salawat Jibril, mau baca salawat Munjiat, terserah. Dan jangan lupa tambahin juga baca surat Al-Waqiah setiap hari. Kalau misalnya tapi aku nggak mau baca Waqiah, mau bacanya ngatamin Quran setiap hari 1 juz, ya nggak apa-apa, itu juga bagus ya. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak I lancar terus rezekinya ya Mbak, dan bisa punya rumah sendiri, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Dan juga teman-teman yang nonton, makasih udah nonton, semoga rezeki kalian barokah, amin amin ya rabbal alamin, lancar terus semuanya, segera diijabah doanya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.